Ini berarti cos berapa gitu kan? Ini 0, ini berarti cos 90 ya. Ini cos 90, sorry, ini sudutnya 90 ya. Kemudian di sini berapa? Ini sudutnya 180, tapi ini dalam min, ini dalam min. Ini berapa? Ini 270, ini dalam min, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan kita dalam hal apa? Memudahkan kita dalam hal menentukan nilai-nilai kalau sudutnya berharga negatif, seperti itu ya. Jadi orang sering lupa enggak ya? Saya aja sering lupa, sering salah gitu kan. Kalau kosinus ini kan bentuknya seperti cermin ya. Jadi kalau kita tangkrapkan untuk yang ini bagian kiri dan bagian kanan, nanti dia akan menyatu, itu berlawanan ya, seperti itu ya. Nah, ini saya ambil contoh soal seperti ini. Ini saya hapus dulu supaya tidak mengganggu. Nah, saya punya tentukan himpunan penyelesaian dari X sama dengan min setengah akar 2. Nah, tadi kalau kita sudah lihat gambar, kita tentunya tahu nih harga min setengah akar 2 ya. Min setengah akar 2 ada di mana? Min setengah akar 2 kira di mana nih ya? Kira-kira kalau kita menggunakan sudut berelasi, ini nih harganya ya. Ini saya sudah gambar nih, kira-kira di sini nih. Min 0,87. Nah, tinggal kita lihat nih. Ini titiknya nih. Ini titiknya. Ya. Jadi cos X sama dengan min 1/2 akar 2 itu bisa tercapai untuk X nilainya yaitu 150 dan 240. Ini kalau kita menggunakan gambar ya. Dengan interval 0 sampai 360. Nah, tapi bagaimana kalau tidak menggunakan gambar ya? Berarti kita mesti masukkan ke dalam bentuk persamaannya. Kalau menggunakan gambar paling enak ketika apa? Dia tunggal seperti ini. Tapi kalau sudah cos 2x, cos 3x plus 1, cos 3x min sekian gitu, nah kita tidak lagi bisa menggunakan gambar, tapi kita menggunakan hitungan. Bisa nggak menggunakan gambar ya? Bisa, tetapi lebih rumit. Nah, ini kalau menggunakan gambar ya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan nilai cos X sama dengan min setengah akar 2, yaitu pada 150 dan 240. Ya. Nah, kemudian kalau alternatif yang kedua, kita kaitkan dengan gambar juga. Ya, kita kaitkan dengan gambar juga. Ya. Kalau untuk nilai, maaf, ini untuk Y sama dengan cos X. Ya. Ini untuk Y sama dengan cos X. Itu kan nilainya sama kayak sinus ya. 1 dan min 1 ya. Dan untuk cos 60 itu kan setengah. Cos 180 itu nilainya adalah min 1. Sehingga kalau kita sudah belajar tentang sistem periodik, nilai untuk grafik untuk sin X dan cos X itu dikatakan sistem periodik dengan 360 atau 2B. Nah, kita nanti menyelesaikannya begini ya. Cos theta sama dengan seperti ini ya, atau ini maaf, ini X nih ya. Cos X ya, ini X. Cos X sama dengan cos min theta. Cos X sama dengan cos theta ditambah K dikali 360 dengan K-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua ya. Yang kedua, ini saya benerin dulu supaya enggak. Ya, ini di buku Anda itu ini penerapannya plus minus ya. Jadi bukan yang di depan di sini ya, tapi di sini ya. Tapi di sini. Ya. Nah, maksud saya plus minus theta ini kenapa? Karena kita mengacunya ini nih ya. Kita mengacunya cos X itu bisa sama dengan cos theta atau cos X itu bisa sama dengan cos min theta seperti itu. Kenapa saya kemudian ambil plus minusnya juga di depan gitu ya. Nah, ini kenapa saya taruh di depan ya. Jadi asal muasalnya seperti ini. Jadi nanti kita akan bisa mendapatkan untuk cos ini nilainya untuk X-nya itu boleh untuk theta dan boleh untuk min theta untuk nilai X-nya.
Nah, yang mau kita cari adalah ini. Cos X sama dengan min setengah akar 2. Ya. Yang pertama, cos X-nya sama dengan cos 135 ya. Kalau kita buat gambar, nah kalau kita buat gambar, nah pertanyaan Pak Aris nih, kalau kita hubungan dengan gambar di sini, apakah kira-kira nih, kalau ini bentuknya min setengah akar 3, benarkah Pak Aris menunjukkan ini? Bukan ya, kalau nilai untuk min 0,87 itu untuk setengah akar 3 gitu ya, min setengah akar 3, maaf. Nah, ini berarti di tengah-tengahnya sini, ini ada harga 135 ya. Kemudian yang di sini juga ada harga 225. Ini yang sudut yang menunjukkan ini ya. Maaf. Untuk sudut yang mempunyai harga nilai cos X-nya sama dengan min setengah akar 2. Ya. Jadi bukan min setengah akar 3 ya. Kalau min setengah akar 3 itu tadi 150 sama 210 ya. Ya, saya lihat saya. Nah, selanjutnya berarti kalau kita buat di sini ya, kalau kita buat di sini kita sudah tahu nih, yang pertama adalah cos 135 ya. Cos 135 itu untuk nilainya yang min setengah akar 2 ya. Ini yang pertama. Kenapa Pak Aris buat seperti ini? Ya karena nilainya di depannya. Nah, kemudian nilai yang berikutnya adalah apa? Nilai yang berikutnya adalah selain 135 untuk yang min setengah akar 2 tadi adalah 225. Nah, itu yang berarti kita punya dua penyelesaian ya. Yang pertama adalah 135 dan yang kedua adalah 225 derajat. Ini untuk yang nilai apa? Nilai sin X sama dengan min setengah akar 2. Seperti itu ya. Cara mencarinya sebenarnya lebih mudah daripada yang sinus karena kita hanya main untuk untuk cos X sama dengan cos theta dan cos X sama dengan cos min theta. Ini ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikannya seperti ini. Ini kalau kita menggunakan cara seperti yang tadi ada di video. Jadi kita buat untuk yang positif sama untuk yang negatif. Untuk cos alfa dan cos min alfa. Seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya, ini bagaimana kita bisa menentukan himpunan penjelasan dari persamaan cos 2x sama dengan 0,9397. Nah, 0,9397 ini nilai dari cos X yang kalau kemarin Pak Aris cari di pakai kalkulator itu harganya itu kisaran segini ya. Kisaran 20 derajat kalau Pak Aris tidak salah, sin 20 derajat. Sin 20 derajat itu kalau kita ubah bentuknya jadi cos ya, sorry. Bukan sin, ini cos. Maaf. Cos 20 derajat kan begini ya. Ini dari sini kan. Nah, seperti ini. Ini di sini nih. Kemarin Pak Aris carinya. Nah, ini untuk nilai 20 itu sekitar ini. Pakai kalkulator sih. Karena contohnya dari dari buku pakai kalkulator. Nah, itu yang saya temukan sebesar sudutnya adalah 20 derajat. Nah, lalu Pak Aris bagi dua. Yang pertama untuk yang harganya positif, kemudian yang kedua untuk yang harganya negatif. Karena di sini masih ada 2x, maka kita harus bagi dua ya, sehingga nanti akan mendapatkan 10 plus K dikali 180 untuk nilai X yang pertama, kemudian untuk yang nilai X yang kedua itu kita bisa mencarinya dengan min 10 derajat plus K dikali 180.
Nah, karena batasnya ini berarti kita bisa menguji untuk K sama dengan 1, ya. Kemudian K sama dengan 0, kemudian K sama dengan 1, kemudian K sama dengan 1 kalau dikali 100 sama berarti ada K sama dengan 2. Nah, nanti kalau kita uji, kita urutkan untuk K yang sama dengan 0, berarti kita akan mendapatkan nilai 10 dan min 10. Min 10-nya tidak memenuhi, kenapa? Karena lebih kecil daripada 0. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti kita mendapatkan nilai 190 sama 170. Dua-duanya memenuhi ya, karena masih dalam interval 0 sampai 360. Lalu kalau untuk K sama dengan 2, ini ternyata untuk yang positif tidak memenuhi karena lebih dari 360, tapi untuk yang negatif dia memenuhi karena kita mendapatkan nilai 350. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini kita ada dua ya, ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yaitu 10 derajat, 170 derajat, 190 derajat, sama 350 derajat. Kemudian contoh yang berikutnya saya ambilkan yang bentuknya penjumlahan atau pengurangan dalam bentuk kosinus. Jadi di sini ada persamaan cos 2x min 40 sama dengan cos 80. Nah, sudutnya sudah diketahui 80, berarti kita tinggal langsung saja masukkan ke dalam rumusnya ya. Kenapa? Karena sudutnya sudah diketahui. Nah, kalau kita mau menghilangkan berarti kalau sudah ada cos di depannya berarti kita langsung saja kerjakan. Jadi 2x dikurang 30 sama dengan 80 plus K dikali 360. Ini bentuk yang belum kita ubah. Nah, karena kita sudah tahu bentuknya ada yang positif, ada yang negatif, ya. Berarti kita taruh di sini plus minus, ini yang positif di sini, ini yang negatif di sini, ya. Untuk yang positif berarti 80, 30-nya karena di sini min supaya yang sebelah kiri kita jadikan 0, berarti yang sebelah kanan harus kita tambahkan dengan 30. Berarti 80 plus 30 plus K dikali 360. Yang kiri yang kanan ya, yang bagian sisi ini yang negatif berarti 2x sama dengan min 80 plus 30 ditambah K dikali 360. Nah, lalu ini kan hasilnya adalah berapa nih? Ini hasilnya 110 ya. Ini hasilnya 110 ya. Yang ini hasilnya adalah min 80, ini hasilnya 50 ya. Oh ya. Berarti Pak Aris salah nih. Ini berarti kalau 80 ditambah 30 berarti kan 110 ya. 110 berarti kalau dibagi 2 itu harusnya 60, harusnya 55. Berarti di sini 55 ya. Yang di sini ini berarti min 50 dibagi 2 menjadi min 25 ya. Berarti di sini kita mendapatkan untuk X-nya sama dengan 55 plus K dikali 180, yang di sini tetap X sama dengan min 25 ditambah K dikali 180. Nah, kita uji nih untuk K sama dengan 0 karena batasnya yang diminta adalah 0 sampai 360. Nah, berarti ini ke bawah pastinya salah nih. Ini jadinya 55 ya. Untuk X1-nya itu jadinya 55 ya. Ini jadinya 55 ya, bukan 60. Yang sebelah kanan benar. Kemudian untuk K sama dengan 1, ini jadinya juga 55 nih. Ini 55. Berarti nanti X-nya ketemunya adalah 235. Ini 235 Pak, sama 155. Ya, soalnya 2x min 40 derajat. iya, iya. Ya. Oke. Berarti saya ganti ya. Terima kasih Jenis. Berarti yang saya ganti adalah nilai di dalam ininya ya, di dalam apa namanya? Saya keluar dulu, saya ambil soalnya, saya kasih yang atau saya pakai ini saja ya, saya pakai papan boardnya di sini ya, supaya kita.
Ya, saya pakai papan boardnya di sini aja. Supaya ya, kayak di sini aja. Tadi berapa jenis? Cos 2X min 40 Cos sama dengan min 40 sama dengan cos 80 derajat. oke, terima kasih. Nah, berarti di sini kita nanti langsung seperti ini ya. Nah, sudutnya ini udah tahu kita. Berarti kita nanti ubah menjadi dua persamaan. Yang pertama untuk X sama dengan alfa, yang kedua untuk X sama dengan min alfa. Ya. Yang pertama untuk X sama dengan alfa plus K dikali 360, berarti kita tinggal masukkan aja X-nya berarti 2X min 40 sama dengan 80 plus K dikali 360. Nah, lalu 2X sama dengan 120 plus K dikali 360. Ya. Berarti X-nya semuanya kita bagi 2, jadi 60 plus K dikali 360. Untuk sisi yang kanan berarti X sama dengan min alfa plus K dikali 360. Berarti di sini 2X min 40 sama dengan min 80 plus K dikali 360. Nah, ini jadinya 2X sama dengan min 80 ditambah 40. Min 80 ditambah 40 itu 40 ya. Plus K dikali 360. Jadi, X-nya sama dengan 20 plus K dikali 360. Seperti itu. Kali Nah, Pak, bukannya min 40 ya, Pak? 180 ya. Enggak, maaf. Terima kasih. Ingatkan. Nah, ini kita uji coba untuk K sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 60 plus 0 dikali 180. Yang di sini adalah X sama dengan 20 plus 0 dikali 180. Berarti di sini, ya. Pak, itu min 80 ditambah 40 bukannya min 40 ya, Pak? Oh iya. Ini ya. Ini ya, Hen. Benar ya? Clear ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, Henry. Nah, ini jadinya X1-nya sama dengan 60. Yang di sini berarti X-nya sama dengan min 20. Karena intervalnya tadi yang diminta adalah begini ya. Nah, berarti di sini ini tidak memenuhi. Oke. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1. Berarti untuk K-nya sama dengan 1, X sama dengan 60 plus 1 dikali 180. Berarti X-nya di sini adalah 240. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, di sini berarti nilainya X sama dengan min 20 plus K dikali K-nya itu 1 ya. K-nya itu 1. Nah, K-nya itu 1, berarti 1 dikali 180. Berarti di sini X-nya sama dengan 180 dikurangi 20, berarti 160. Dua-duanya memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan 60 ditambah 2 dikali 180. Berarti di sini adalah 420. Ini tidak memenuhi. Kemudian yang di sebelah sini untuk X sama dengan min 20 plus 2 dikali 180. Berarti X-nya di sini adalah 340. Berarti kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti himpunan penyelesaiannya untuk persamaan cos 2X min 40 sama dengan cos 80 itu adalah 60, 160, 240, dan 340. Clear ya, begitu ya. Jadi penyelesaiannya ada 4. Ya. Jadi kita lihat batasnya juga. Begitu ya, clear ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ke hal yang tadi. Jadi yang slide tadi tidak usah diperhatikan ya. Saya sudah benerin di sini. Oke, sampai di sini cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Grace, ada yang mau ditanyakan, Grace? Excel, ada yang mau ditanyakan? Daniel, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, sip. Terima kasih. Saya lanjutkan.
Nah, saya lanjutkan. Berarti yang ini saya sudah perbaiki di situ ya. Oke. Ya, contoh yang berikutnya kalau seperti ini ya. Kalau dalam bentuk radian, 2 cos X min pi per 3 sama dengan akar 3 ya. Nah, kita selesaikan dulu nih. Akar 3 kalau di cos kan nggak ada nih. Nah, kita mau dibaca, oh ternyata di sini ada 2, berarti kita ubah akar 3-nya kita bagi dengan 2 ya. Jadi setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 kan tahu ya sudut istimewa setengah akar 3 tadi sudah dicari di depan ya. Itu adalah berapa tuh? Kalau tadi min, sekarang positif. Berarti kalau tadi itu 150, berarti di sini ini adalah 30 ya. Nah, atau pi per 6. Kalau dalam bentuk radian itu 30 derajat kan pi per 6. Jadi saya bisa membuat seperti ini ya. Yang pertama itu untuk yang positif, kemudian yang sebelah kanan ini untuk yang negatif. Kalau untuk K-nya sama dengan 0, ya untuk K-nya sama dengan 0, nah kita bisa masukkan nilai K-nya sama dengan 0. Nah, untuk K-nya di sini sama dengan 0 ya. Ini kan kita mendapatkan pi per 2. Pi per 2 itu dari mana? Ini nih. Kita ubah karena dia nilainya X min pi per 3 sama dengan pi per 6. Nah, kita buat pi per 6-nya ini ditambah dengan pi per 3. Ini kan pi per 2 ya. Sedangkan yang sebelah sini, ini X min pi per 3 sama dengan min pi per 6 ya. Ditambahkan dikali 2pi. Jadi perhatikan untuk kita boleh menyelesaikan kalau sudah ketemu kos-kos begini, kita langsung saja mendapatkan positif sama negatifnya. Nah, baru kita keluarkan untuk nilai di dalam kosnya. Ini ketemu kalau pi per 6 dalam bentuk min, kita jumlahkan dengan pi per 3, ini sama dengan positif pi per 6. Sehingga nanti kita akan mendapatkan dua nilai. Ya. Kalau kita buat untuk K-nya sama dengan 0, nah ternyata X1-nya sama dengan pi per 2, X2-nya sama dengan pi per 6. Nah, tapi ini kira-kira sudah benar atau belum gitu. Kenapa? Karena di sini nilainya yang diminta adalah sampai batasnya 2pi. Nah, apakah kita mau ngecek? Coba ya kita cek untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, berarti nilai X-nya sama dengan pi per 2 ditambah dengan 2pi. Oh, ternyata lebih udah. Kenapa? Karena di sini nilainya K dikali 2pi ya. Nilainya K dikali 2pi berarti udah lebih. Nah, bagaimana yang satunya nih? Yang satunya ternyata juga sudah lebih. Kenapa? Karena di sini nilainya juga 2pi. Nah, artinya apa? Artinya penyelesaian ini sudah benar adanya. Oke, sampai di sini untuk contoh ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Leoni ada yang mau ditanyakan? Atau Erlin ada yang mau ditanyakan? Saya sudah cukup jelas, Pak. Saya juga sudah jelas, Pak. Oke. Nah, selanjutnya contoh yang kayaknya ini contoh yang terakhir ya. Tentukan penyelesaian dari cos 3x sama dengan setengah. Ya. Yang nilainya setengah itu ada dua. Yang pertama itu untuk nilai cos 60 derajat, kemudian yang berikutnya itu nilai cos 300 ya. Nilai cos 300 benar ya. Jadi ada dua macam. Nah, ya 60 derajat sama 300 ya benar ya. 60 derajat sama 300. Nah, saya ambil untuk yang 60 dulu ya. Saya ambil untuk yang 60 dulu. Saya cek untuk yang 60 dulu ya. Nah, ketika saya cek untuk yang 60, maka saya akan mendapatkan nilai-nilai ini. Oke. Yang pertama, saya mendapatkan nilai 20 ya. Kenapa? Karena 3x sama dengan 60 plus K dikali 360 sama 3x sama dengan min 60 ditambah K dikali 360. Ya. Berarti yang di sini adalah 20 K dikali 120, yang di sini adalah min 20 ditambah K dikali 120. Kita masukkan untuk nilai-nilai K.
dapat untuk yang pertama ini sama dengan 0 itu 20. Untuk yang min 20 ini tidak memenuhi. Kemudian yang berikutnya, ya untuk yang berikutnya ini saya masukkan untuk nilai K yang sama dengan 1. Oh ternyata di sini 140 sama 100. Kemudian untuk K sama dengan 2, oh ternyata di sini 220 sama 260. Pertanyaannya ini mengacu karena kadang orang kurang teliti nih. Ini batasnya ternyata 180. Nah, sehingga kalau 180 kita tidak perlu mencari yang kos nilainya adalah 330. Kenapa? Karena di sini pengurangnya hanya ada 20 ya. Jadi dia pastinya lebih dari 180. Nah, pertanyaannya lagi, ini memenuhi enggak yang ini nih? Dua ini memenuhi apa tidak ya? Kenapa? Karena batasnya sampai 120. Oh, ternyata lebih. Kalau ternyata lebih, ini dicoret. Berarti ini nggak memenuhi, sehingga sebenarnya nilai yang benar adalah himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 20, 100, sama 140. Hanya ada 3 buah penyelesaian. Kenapa? Karena batasnya ternyata hanya sampai 180. Nah, jadi anak-anak sering nanti kita mengalami seperti ini, oh batasnya kurang diperhatikan, oh ternyata batasnya cuma setengahnya. Kita kalau soal esai langsung aja mengerjakan. Tapi kalau soal PG tentunya kan kita mengacunya pada apa? Oh pilihan-pilihan yang ada ya. Jadi nanti kita harus perhatikan apa? Harus perhatikan batasnya. Pak, kalau tidak ada batas bagaimana? Kalau tidak ada batas cukup bentuknya seperti ini. Ya. Kalau tidak ada batas cukup bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada batas, kita perlu kembalikan lagi ke batasnya. Walaupun nilai X-nya sudah diketahui apakah nilai X-nya memenuhi batasnya atau tidak. Seperti itu. Ya. Nah, itu saja dari saya, sehingga nanti kita bisa buat kesimpulan apa? Kalau kita punya persamaan trigonometri dalam bentuk kosinus, ya, kita nanti kalau menemukan apa? Cos X sama dengan cos theta, ya, ini nanti kita akan mendapatkan dua penyelesaian. Yang pertama adalah X sama dengan theta, plus A dikali 360. Kemudian yang kedua adalah apa? X sama dengan min theta plus A dikali 360. Kita bisa ubah kalau dalam bentuk radian itu X sama dengan theta plus K dikali 2pi, yang di sini adalah min theta plus K dikali 2pi. Untuk nilai apa? Nilai K-nya adalah bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini lebih mudah ya daripada yang kemarin ya, karena kita hanya membedakan positif sama negatif. Ada yang mau ditanyakan? Jelly, ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan, Jelly? Jelly? Tidak, Pak. Ya. Erlin mau tanya, silakan kalau mau tanya, Salim. Tidak, Pak. Tadi saya mau ngomong sudah jelas, Pak. Clear ya. Nah, karena Anda itu saya pilah-pilah seperti ini, harusnya lebih jelas. Kalau tahun kemarin itu saya langsung gabung aja untuk sinus sama kosinus, tangan sama yang persamaan persamaan dalam bentuk K cos X min alpha gitu. Jadi harusnya lebih mudah kita mengerjakan. Nah, tugas Anda ini masih di uji kompetensi 1 ya. Saya lihat di situ sudah dalam bentuk kosinus, sinus sama tangan. Jadi saya pilih-pilih aja yang bentuknya kosinus. Nah, ini saya pilihkan untuk Anda yang bentuknya kosinus itu nomor 3, 7, 8, 10 dan 13 ya. Tolong itu dikerjakan sampai nanti kita jam 8:20 ya. Nanti jam 8:20 Pak Aris ingin kita berfoto bersama. Terima kasih. Silakan dikerjakan, boleh diskusi di grup Anda. Pak, maaf Pak, bukunya kami belum ada Pak. Hah? Kenapa? Bukunya kami belum ada Pak. Iya, lupa saya kan.
Terima kasih. Diingetin nih, saya foto ya, saya foto. Maaf. Nah, lupa ya. Yang sudah punya silakan aja langsung boleh langsung dikerjakan, yang belum kemarin berarti fotonya udah hilang ya? Ya, yang kemarin fotonya udah hilang kah? Karena kan masih sama. Yang kemarin masih ada, Pak. Ya, masih sama kok soalnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya ini Pak Aris, kalau Anda sudah ada yang hilang nih, minta tolong di-share aja ya, Cleoni ya. Iya, Pak. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Saya tunggu di sini. Nomor 3, 7, 8, 10, sama 13. Terima kasih, Jenis. Kayaknya boleh dimatikan, Jenis.